Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Gria Demit, channel horor yang akan menyajikan cerita-cerita horor yang sayang untuk dilewatkan. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah horor tentang dendam hantu pocong sang kembang desa. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita simak video berikut ini. Namun sebelumnya yuk subscribe dulu bagi yang belum, supaya aku semangat untuk menceritakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Tanpa berlama-lama, kisah horor ready. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang gadis cantik bernama Mila. Rambutnya panjang, hitam berkilau, matanya bening seperti air telaga, dan senyumnya bisa membuat siapapun merasa bahagia. Semua orang di desa itu mengenal Mila. Setiap pagi, ia membantu ibunya berjualan di pasar. Ia juga suka membantu orang tua yang kesusahan. Karena itu, semua orang menyayanginya. Namun, yang paling mengagumi Mila adalah para laki-laki di desa itu. Banyak pemuda yang jatuh hati pada kecantikannya. Ada yang mengirimkan surat, ada juga yang membawakan bunga. Tapi Mila selalu tersenyum sopan dan menolak dengan halus. Ia berkata, "Aku masih ingin membahagiakan orang tuaku dulu." Nah, setiap kali Mila lewat di jalan desa, semua orang akan memandanginya. Anak-anak kecil pun suka berlarian mengejar Mila sambil tertawa-tawa. Suasana desa jadi ceria karena kehadirannya. Namun, tanpa sepengetahuan Mila, ada beberapa pemuda yang hatinya dipenuhi rasa iri dan marah karena cintanya ditolak. Salah satu dari mereka adalah Rama. Ia adalah pemuda yang terkenal suka membuat masalah. Ia tidak terima ketika Mila menolak cintanya. Sejak saat itu, di dalam hati Rama mulai tumbuh niat jahat. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Dan bersama teman-temannya, Rama mulai merencanakan sesuatu yang sangat buruk. Malam itu, di sebuah gubuk kosong dekat hutan, Rama duduk bersama 3 temannya, yaitu Joni, Arul, dan Randy. Wajah mereka serius, mata mereka gelap penuh kemarahan. "Aku gak terima, John. Mila itu udah bikin aku malu," geram Rama sambil mengepalkan tinjunya. "Iya, kita semua juga ditolak, Ram. Padahal kita kan laki-laki paling keren di desa ini," tambah Arul dengan nada kesal. Randy yang duduk sambil merokok menimpali, "Kalau dia gak mau dengan baik-baik, kita kasih pelajaran aja biar dia tahu rasa." Rama menatap teman-temannya satu persatu. Di dalam hatinya amarah membara. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh Mila. Ia tidak peduli lagi apakah rencananya jahat atau tidak. Yang ia tahu, Mila harus membayar mahal karena sudah membuatnya malu di depan banyak orang. "Aku punya rencana," bisik Rama. Mereka semua mendekat mendengarkan dengan seksama. "Kita culik Mila. Kita bawa dia ke kebun tua itu. Kebun yang sudah lama gak ada orang yang berani ke sana. Habis itu, kita buat dia menyesal seumur hidup." Suara Rama bergetar menahan emosi. Matanya merah penuh dendam. Joni dan Arul saling pandang. Wajah mereka sedikit ragu, tapi Randy tersenyum sinis, setuju dengan cepat. "Kalau sudah selesai, kita kubur aja dia di sana. Gak akan ada yang tahu," ucap Randy pelan. Suaranya dingin seperti malam. Mereka berempat akhirnya sepakat. Rencana jahat itu mulai disusun. Mereka akan menunggu malam saat desa sepi. Mereka tahu Mila suka pulang sore setelah membantu ibunya di pasar. Mereka akan menunggunya di jalan kecil yang biasa dilewati Mila. Beberapa hari kemudian, saat matahari hampir tenggelam, Rama dan teman-temannya bersembunyi di balik semak-semak. Hati mereka berdebar-debar, bukan karena takut, tapi karena semangat melakukan kejahatan. Dari kejauhan,
Mila terlihat berjalan sambil membawa keranjang berisi sayur. Ia tampak ceria, tidak tahu bahaya mengintainya. Begitu Mila lewat, Rama memberikan isyarat. Dalam sekejap, Joni dan Arul melompat keluar dan menutup mulut Mila dengan kain. Mila berontak dan matanya membelalak takutan. Tapi tenaga para pemuda itu lebih kuat. Mereka menyeret Mila ke dalam semak-semak, menuju jalan kecil yang menuju kebun tua. Mila menangis, berusaha berteriak, tapi suara tangisnya teredam. Di dalam hatinya, Mila merasa ketakutan yang luar biasa. Ia tidak mengerti mengapa teman-teman desanya bisa sejahat itu. Dan malam itu, kejahatan yang paling mengerikan pun terjadi. Kejahatan yang akan membuat seluruh desa dipenuhi oleh teror menakutkan. Di tengah kebun tua yang penuh rumput liar dan pohon-pohon mati, Mila dibawa dengan paksa. Langit sudah gelap, hanya ada suara jangkrik dan angin malam yang dingin menusuk kulit. Mila terus berontak, matanya basah oleh air mata. "Kenapa kalian lakukan ini?" isaknya pelan. Tapi Rama dan teman-temannya tidak peduli. Dengan hati penuh dendam dan amarah, mereka melakukan hal keji kepada Mila. Mila terus menangis dan meronta, namun mereka tetap saja berbuat jahat kepadanya. Hatinya hancur, tubuhnya lemah tak berdaya. Setelah melakukan perbuatan keji itu, Mila dibiarkan tergeletak lemas di tanah yang kotor. Ia menatap langit penuh bintang, berharap ada yang menolongnya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Malam itu, dunia seolah tutup mata pada penderitaan Mila. "Hei, dia tahu aja kita semua," kata Joni dengan suara bergetar. "Kalau dia cerita, kita bisa dipenjara, guys." Rama menggertakkan gigi. "Kita harus pastikan dia nggak bisa ngomong lagi." Teman-temannya saling memandang dan meragu. Tapi karena ketakutan, mereka akhirnya setuju. Dengan kejam mereka menghabisi Mila. Mila mencoba berteriak, memohon, tapi suaranya hanya terdengar lirih, tenggelam di malam yang gelap. Tubuh mungil Mila berhenti bergerak. Nafas terakhirnya melayang bersama desir angin. Setelah itu, Rama dan teman-temannya menggali lubang kecil di tengah kebun yang penuh semak belukar. Dengan tergesa-gesa, mereka memasukkan jasad Mila ke dalam lubang itu. Mereka tidak memakaikan kain kafan. Mereka hanya membungkus tubuh Mila seadanya dengan pakaian yang sobek, lalu menimbunnya dengan tanah kasar. Sebelum pergi, Rama menancapkan sebuah ranting kecil di atas kuburan itu. Tanda kecil agar mereka bisa mengingat tempatnya, kalau-kalau suatu saat perlu kembali. "Kita nggak boleh ngomong apa-apa tentang ini. Kalau ada yang tanya, kita pura-pura nggak tahu," bisik Rama dengan suara berat. Mereka semua mengangguk cepat. Dengan hati berdegup kencang, Rama dan teman-temannya meninggalkan kebun tua itu, membiarkan tubuh Mila terkubur sendirian di tengah gelapnya malam. Tak ada doa, tak ada air mata, hanya angin malam yang mengantar kepergian Mila, gadis desa yang dulu selalu membawa cahaya dan keceriaan untuk semua orang. Pagi itu, suasana rumah Mila terasa aneh. Ibunya, Bu Sari, mondar-mandir di ruang tamu sambil menangan tangis. Ayah Mila, Pak Surya, berdiri di depan pintu sambil terus menatap jalanan desa. Biasanya, Mila pulang sebelum maghrib. Tapi semalaman ini Mila tidak pulang. Bahkan sampai matahari terbit tidak ada kabar sama sekali. "Pak, Mila kenapa belum pulang ya? Ini bukan kebiasaan dia," suara Bu Sari bergetar. Pak Surya mengangguk, wajahnya murung. "Aku juga heran, Bu. Kita harus cari dia." Tanpa banyak bicara, Pak Surya segera berkeliling desa. Ia mengetuk rumah tetangga satu persatu dan bertanya, "Apakah kalian melihat Mila semalam?" Semua orang menggelengkan kepala.
Tidak ada yang melihat Mila lewat. Desa kecil itu mulai geger. Berita tentang hilangnya Mila menyebar dengan cepat. Para warga berkumpul di balai desa. Mereka merasa khawatir karena Mila adalah gadis kesayangan semua orang. "Pak, aku lihat Mila kemarin sore di pasar," kata seorang ibu. "Aku juga lihat dia lewat jalan kecil ke arah rumahnya," tambah pemuda lain. Tapi setelah itu tidak ada yang tahu kemana Mila pergi. Jejaknya seperti hilang di telan bumi. Pak Lurah desa memutuskan untuk membentuk tim pencari. Warga yang kuat ikut membantu cari. Tanpa ragu, para pemuda desa, bapak-bapak, bahkan ibu-ibu bergabung dalam pencarian. Mereka menyusuri jalan setapak, ladang, sungai kecil, hingga kebun tua yang jarang dikunjungi. Bu Sari tidak bisa berhenti menangis di rumah. Ia terus memeluk baju Mila sambil berdoa, berharap putri kecilnya kembali dengan selamat. Pak Surya berjalan tanpa kenal lelah. Dengan membawa lampu minyak dan tongkat kayu, ia menerobos semak-semak memanggil nama Mila berulang kali. "Mila! Mila! Nak, kamu di mana, Nak?" Tapi malam itu berlalu tanpa jawaban. Yang terdengar hanya suara angin dan lolongan anjing dari kejauhan. Hari berganti hari, pencarian masih terus dilakukan. Semakin lama, semakin banyak warga yang ikut membantu. Mereka membentuk kelompok kecil, membawa obor dan senter untuk mencari ke sudut-sudut desa. Namun tetap saja, Mila masih belum ditemukan. Dan tanpa mereka sadari, malam-malam di desa itu mulai berubah. Ada sesuatu yang mulai berjalan di antara kegelapan. Sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tapi bisa mereka rasakan. Udara terasa lebih dingin, malam menjadi lebih sunyi, seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang ikut mencari sesuatu di tengah malam. Malam itu desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun kering berterbangan di jalanan. Di salah satu rumah, keluarga Pak Bardi sedang makan malam. Tiba-tiba, tok, 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 ada suara ketukan di pintu depan. Pelan, tapi terdengar jelas di tengah sunyi. Pak Bardi bangkit dari kursinya. "Siapa yang malam-malam begini datang?" gumamnya. Ia berjalan ke arah pintu mengintip lewat celah jendela. Di luar berdiri sosok seorang gadis. Rambutnya basah kuyup, bajunya compang-camping penuh lumpur. Wajahnya hancur, seperti baru saja keluar dari dalam tanah. Suaranya lirih hampir tidak terdengar. Tolong, aku kedinginan," bisik gadis itu. Pak Bardi terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu itu bukan manusia biasa. Dengan cepat ia mundur dan menutup rapat pintunya. Ia mengunci semua jendela, mematikan lampu dan berdoa dalam hati. Tapi ketukan itu tidak berhenti. Tok, tok, tok. Berulang-ulang seperti memohon belas kasihan. Di rumah lain, keluarga Bu Darmi juga mengalami hal serupa. Anaknya, Sita, yang berusia 8 tahun berteriak ketakutan. "Ibu, ada kakak menyeramkan di jendela." Bu Darmi bergegas menarik tirai. Ia hampir pingsan melihat wajah pucat penuh darah di balik kaca. Sama seperti sebelumnya. Sosok itu berbisik, "Tolong, aku kedinginan." Desa menjadi panik. Dalam satu malam, hampir semua rumah didatangi sosok gadis itu. Tidak ada yang berani membuka pintu. Semua orang hanya bisa bersembunyi, membaca doa, dan berharap ketukan itu segera pergi. Pak Lurah pun tidak luput. Ia dan keluarganya juga mendengar ketukan itu. Ketika istrinya mencoba mengintip, ia langsung menariknya menjauh. "Itu bukan Mila lagi," bisik Pak Lurah dengan wajah pucat. Berita tentang ketukan misterius itu menyebar cepat.
Semua orang mulai percaya bahwa Mila si kembang desa telah kembali, tapi bukan sebagai manusia, melainkan sebagai arwah gentayangan. Setiap malam sosok itu datang mengetuk pintu-pintu rumah. Setiap malam ia memohon pertolongan, dan setiap malam ketukan itu membuat seluruh desa dicekam ketakutan. Wajah Mila yang dulu cantik kini berubah menjadi hancur, penuh luka, seperti mengingatkan semua orang bahwa ia meninggal dengan cara yang sangat kejam. Namun belum ada yang tahu kenapa arwah itu datang. Apakah Mila minta tolong? Atau apakah ia sedang mencari sesuatu atau seseorang? Dan teror itu baru saja dimulai. Pagi itu desa terasa kacau. Orang-orang berkumpul di balai desa dengan wajah cemas dan pucat. Semua bercerita tentang ketukan misterius dan sosok gadis hancur yang meminta tolong. Pak Lurah berdiri di depan warga. Suaranya keras tapi terdengar tegang. Kita tidak bisa diam saja. Mila harus ditemukan, hidup atau mati. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Para warga mengangguk, mereka sepakat untuk memperluas pencarian. Semua sudut desa, kebun, hutan kecil, bahkan tanah kosong yang jarang dikunjungi akan disisir. Pak Surya, ayah Mila berdiri dengan mata sembab. Aku mohon, carilah anakku. Kalaupun dia sudah tiada, aku hanya ingin membawanya pulang dengan layak, ucapnya sambil menahan tangis. Segera setelah itu, para laki-laki membawa cangkul, sekop, dan obor. Ibu-ibu dan anak-anak berdoa di rumah masing-masing, berharap pencarian kali ini membawa hasil. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil. Ada yang menuju ke arah sungai, ada yang ke ladang jagung, ada yang ke kebun tua yang sudah bertahun-tahun dibiarkan kosong. Pak Surya dan 3 pemuda memilih mencari di kebun tua. Mereka berjalan menembus semak belukar. Tanah di sana basah dan berlumpur. Pohon-pohon tua menjulang tinggi, membuat tempat itu terasa sangat gelap meski matahari bersinar. Pak, tempat ini seram, Pak, bisik salah satu pemuda. Pak Surya hanya mengangguk. Dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Udara di kebun itu terasa dingin, lebih dingin dari tempat yang lainnya. Tiba-tiba salah satu pemuda menjerit. Pak, lihat ini, Pak. Ia menunjuk tanah yang gembur, seperti baru saja digali lalu ditimbun kembali. Pak Surya mendekat dan wajahnya serius. Ayo gali, katanya pelan. Dengan tangan gemetar mereka mulai mencangkul tanah itu. Setiap sekop tanah yang diangkat, bau busuk mulai tercium. Para pemuda saling pandang. Wajah mereka pucat. Pak, jangan-jangan ini, bisik salah satu dari mereka. Pak Surya tidak berkata apa-apa, ia terus menggali lebih cepat meskipun matanya sudah berkaca-kaca. Dari kejauhan suara angin terdengar seperti bisikan. Desa kecil itu menahan napas seolah ikut menyaksikan pencarian yang mengerikan ini. Semua orang tahu mereka sedang mendekati sesuatu. Sesuatu yang akan mengubah desa itu untuk selamanya. Dengan tangan gemetar, Pak Surya dan para pemuda terus menggali tanah gembur itu. Setiap sekop tanah yang terangkat, bau busuk semakin kuat. Tiba-tiba cangkul Pak Surya membentur sesuatu yang keras. Duk, semua orang terdiam. Dengan hati-hati Pak Surya membersihkan tanah di sekitarnya dengan tangan. Pelan-pelan muncullah sesuatu yang membuat semua orang bergidik ngeri. Itu adalah tangan manusia. Kulitnya pucat, kotor, dan penuh lumpur. Salah satu pemuda mundur sambil menutup mulutnya menahan muntah. Astagfirullah, itu Mila, Pak, katanya pelan. Pak Surya tidak menjawab, ia menggali lebih cepat. Matanya berkaca-kaca, jantungnya berdetak lebih keras. Tak lama kemudian tubuh mungil Mila tampak sepenuhnya. Bajunya robek-robek penuh dengan tanah dan darah kering. Wajahnya rusak tapi masih bisa dikenali oleh mata seorang ayah yang sangat menyayanginya. Pak Surya jatuh berlutut di samping jasad Mila.
anakku, bisiknya. Air matanya jatuh membasahi tanah yang kotor. Ia memeluk tubuh Mila yang dingin dan kaku. Meski bau busuk menusuk hidungnya, pemuda-pemuda yang lain hanya bisa berdiri terpaku, tak sanggup berkata apa-apa. Beberapa dari mereka bahkan menangis melihat pemandangan memilukan itu. Suasana kebun tua itu menjadi sangat sunyi. Hanya suara isak tangis Pak Surya yang terdengar, mengiris hati siapapun yang mendengarnya. Tak butuh waktu lama, kabar ditemukannya Mila menyebar ke seluruh desa. Para warga berbondong-bondong datang ke kebun tua itu. Ibu-ibu menangis keras, bapak-bapak menggelengkan kepala dengan mata berkaca-kaca. Anak-anak kecil dipeluk erat oleh orang tua mereka takut dengan apa yang mereka lihat. Bu Sari, ibu Mila, datang sambil berlari. Ketika melihat tubuh putrinya yang malang itu, ia langsung pingsan di tempat. Pak Lurah mendekat, menutup mulutnya menahan tangis. Kita harus bawa jasad Mila pulang. Dengan sangat hati-hati mereka mengangkat tubuh Mila. Pak Surya memeluk tubuh anaknya sepanjang perjalanan pulang sambil terus berbisik. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah terlambat menemukanmu. Sepanjang jalan menuju desa, semua orang menundukkan kepala. Tidak ada tawa, tidak ada suara. Hanya angin yang menderu dan rasa duka yang memenuhi seluruh udara. Di langit, awan hitam perlahan menggulung, seolah-olah langit pun ikut berduka atas kepergian Mila, si kembang desa yang selalu membawa senyum untuk semua orang. Namun, tanpa mereka sadari, penemuan jasad Mila ini baru permulaan dari teror yang jauh lebih mengerikan. Malam itu, suasana rumah Pak Surya sangat berbeda. Biasanya rumah itu penuh tawa dan canda Mila, tapi kini rumah itu sunyi, sangat sunyi. Di ruang tamu, Bu Sari duduk memeluk baju Mila sambil menangis sesungguhkan. Baju itu masih harum seperti Mila, meski hatinya tahu putri kecilnya tidak akan pernah memakainya lagi. Pak Surya duduk di sudut ruangan memandangi foto Mila di dinding. Foto itu menampilkan Mila dengan senyum manisnya, mengenakan baju putih sederhana. Kini senyum itu hanya tinggal kenangan. Kenapa harus Mila, Tuhan? Kenapa anak kami? Bisik Bu Sari, suaranya hampir tidak terdengar. Pak Surya tidak bisa menjawab, matanya kosong, hatinya seperti dirobek-robek. Ia merasa gagal sebagai ayah. Ia tidak bisa melindungi putri satu-satunya. Di tengah kesedihan itu, warga desa datang satu persatu. Mereka membawa makanan, bunga, dan kata-kata penghiburan. Tak ada satupun kata yang bisa benar-benar menghapus rasa sakit itu. Ibu-ibu menangis bersama Bu Sari. Para bapak menepuk pundak Pak Surya mencoba memberikan kekuatan. Pak, Bu, Mila ini anak yang baik. Dia pasti ditempatkan di surga, kata salah seorang tetangga sambil mengusap air mata. Bu Sari hanya mengangguk pelan, tapi hatinya terasa kosong. Baginya, dunia tanpa Mila seperti dunia tanpa warna. Di kamar Mila, boneka-boneka kecil masih tersusun rapi. Buku-buku cerita masih tertata di rak. Semua kenangan itu seakan-akan menertawakan mereka, mengingatkan bahwa Mila tidak akan pernah kembali. Pak Surya kemudian berdiri perlahan. Ia mengambil selembar kain putih yang sudah disiapkan. Dengan tangan gemetar, ia mulai membungkus tubuh Mila yang sudah dimandikan dan diberi wewangian. Setelah semua selesai, ia berbisik di telinga Mila. Tenanglah nak, ayah janji akan membalaskan semua perbuatan jahat itu. Air matanya jatuh membasahi kain kafan. Bu Sari memeluk tubuh Mila sekali lagi sebelum jasad itu dibawa ke pemakaman. Seluruh desa ikut mengantar Mila ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tangis dan doa mengiringi langkah mereka. Tapi di dalam hati Pak Surya ada satu tekad yang membara. Dia tidak akan membiarkan kematian Mila sia-sia.
Malam itu di bawah langit yang gelap dan suara burung hantu, sebuah janji dibuat. Janji bahwa dendam Mila akan dituntaskan. Pagi itu, seluruh desa berkumpul di pemakaman kecil di tepi hutan. Langit mendung seolah ikut menangisi kepergian Mila. Angin bertiup pelan, membawa suara tangisan dan doa-doa lirih dari warga. Jasad Mila sudah dibungkus kain kafan putih. Tubuhnya terbaring tenang. Di atas tandu bambu sederhana, Bu Sari terus menangis tidak mau melepaskan Mila. Tapi Pak Surya memeluk istrinya dengan erat. "Biarkan dia pergi dengan tenang, Bu," bisiknya dengan suara parau. Pak Ustadz memimpin doa. Semua warga menunduk, sebagian besar menangis pelan. Tak ada yang bisa membayangkan betapa hancurnya hati kedua orang tua Mila. Satu persatu warga mengangkat tangan berdoa. Mereka mendoakan agar Mila diterima di sisi Tuhan agar rohnya damai. Setelah itu tubuh Mila dibawa ke liang lahat yang sudah digali dalam. Pak Surya sendiri yang turun ke dalam lubang. Dengan tangan gemetar ia menerima tubuh anaknya dari atas. Biasanya dalam pemakaman setelah mayat diletakkan di dalam tanah, tali pocong dilepas agar roh orang meninggal bisa pergi dengan tenang. Namun hari itu Pak Surya melakukan sesuatu yang berbeda. Dengan wajah dingin dan mata penuh amarah, ia tidak melepas tali pocong Mila. Dengan perlahan Pak Surya menimbun tubuh Mila dengan tanah. Setiap cangkul tanah yang ia jatuhkan ke liang itu, hatinya terasa semakin berat. Bu Sari jatuh terduduk, menutupi wajahnya sambil menangis keras. "Maafkan kami, Nak. Maafkan kami. Mila, maafkan Ibu, Nak," isaknya. Saat malam tiba, langit menjadi lebih gelap dari biasanya. Desa itu terasa lebih dingin, lebih sunyi, seolah-olah menahan nafas menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Di pemakaman kecil itu, tanah di atas kuburan Mila perlahan bergoyang. Sesuatu dari dalam berusaha keluar, sesuatu yang dipenuhi dendam dan amarah. Malam itu, warga yang tinggal dekat dengan pemakaman mulai mendengar suara aneh. Ada suara ketukan pelan di jendela, ada suara lirih seorang menangis, ada suara tanah digali dari dalam bumi. Anjing-anjing menggonggong tanpa henti, ayam-ayam berkokok ketakutan meski belum pagi. Pak Surya yang duduk sendirian di teras rumahnya hanya tersenyum pahit saat mendengar suara-suara itu. Ia sadar malam ini arwah Mila telah bangkit. Dan mulai saat itu teror pocong Mila akan menghantui siapa saja yang telah menghancurkan hidupnya. Satu persatu mereka yang bersalah akan merasakan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan seumur hidup. Dendam Mila baru saja dimulai. Di salah satu rumah, Rama tidur gelisah. Wajahnya berkeringat, tangannya terus bergerak-gerak seperti orang ketakutan. Tiba-tiba, tok, 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 ada suara ketukan di jendela kamarnya. Rama terbangun dengan jantung berdebar keras. Ia menoleh ke arah jendela, gelap. Tapi sepertinya ada bayangan putih berdiri di luar. "Siapa itu?" tanya Rama, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang berdesir pelan. Perlahan, jendela berderak. Jendelanya terbuka sendiri dan bau busuk masuk ke dalam kamar. Dengan tangan gemetar, Rama meraih senter di samping tempat tidurnya dan menyalakannya ke arah jendela. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok pocong berdiri di luar, wajahnya rusak, penuh darah dan tanah. Matanya kosong, tapi ada air mata yang mengalir deras dari matanya. Ya, itu adalah Mila.
Rama berteriak sekencang-kencangnya. Ia melompat dari tempat tidur dan berlari keluar dari kamar. Hampir jatuh karena kakinya gemetar. Namun, kemanapun ia lari, pocong Mila selalu muncul di hadapannya. Kadang di pintu, kadang di dapur, kadang di pojok ruangan berdiri diam dengan kepala sedikit miring. "Maafkan aku, Mila. Ampuni aku!" teriak Rama histeris. Tapi Mila hanya diam menatap Rama dengan tatapan penuh luka. Lalu tiba-tiba ia melompat ke arah Rama. Dan Rama pingsan seketika. Tidak hanya Rama, malam itu juga teman-teman Rama yaitu Joni, Arul, dan Randy merasakan hal yang sama. Joni yang sedang bermain kartu di rumahnya mendengar suara ketukan di pintu. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menoleh, pocong Mila sudah berdiri tepat di belakangnya. Dan setelah itu, Joni langsung pingsan di tempat. Di sisi lain, Arul yang sedang mandi di kamar mandi melihat bayangan seseorang lewat di cermin. Saat menoleh, ia melihat pocong Mila berdiri di sudut kamar mandi dengan darah menetes dari wajahnya. Saat itu juga Arul berteriak dan pergi dari kamar mandi dengan tanpa mengenakan sehelai benang pun. Randy yang berada di ruang tamu terbangun karena mendengar suara tangisan. Tangisan perempuan, lirih dan menyayat hati. Saat ia membuka mata, pocong Mila sedang duduk di sampingnya, menangis sambil memandangnya dengan wajah hancur. Semua laki-laki itu ketakutan setengah mati. Mereka berteriak, berlari, bahkan ada yang kencing celana saking takutnya. Desa itu berubah menjadi mencekam. Semua orang takut keluar rumah saat malam tiba. Anjing-anjing terus menggonggong, burung gagak berterbangan, dan udara desa terasa sangat berat. Malam-malam di desa itu semakin mencekam. Sosok pocong Mila terus mengganggu mereka yang terlibat dalam pembunuhan dan penganiayaan terhadapnya. Rama sudah tidak bisa tidur lagi. Ia terbangun setiap malam. Keringat dingin mengucur deras dari tubuhnya. Bayangan pocong Mila terus menghantui setiap sudut kamar. Rama selalu mendengar suara ketukan di pintu, suara langkah kaki yang berjalan perlahan di luar jendelanya, dan ketika ia membuka mata, ia hanya melihat kegelapan. Tapi di dalam kegelapan itu, Mila ada. Joni yang dulu merasa dirinya paling kuat, kini hanya bisa menjerit ketakutan. Setiap kali ia pergi, ia merasa ada yang mengikutinya. Ketika ia berbalik, ia melihat pocong Mila berdiri diam di belakangnya. Tangan terulur ke arahnya seakan ingin mencabut jiwanya. Arul yang selalu cuek dan tak percaya dengan hal-hal gaib kini menjadi gila. Ia sering mengunci dirinya di kamar, berteriak-teriak tanpa henti, memohon agar pocong Mila berhenti mengikutinya. Tapi di dalam kamar itu Mila selalu ada, hanya menunggu dengan wajah hancur dan darah mengalir dari mulutnya. Begitu juga dengan Randy yang awalnya berusaha untuk tetap tenang, mulai kehilangan akal. Ia berjalan tanpa arah, matanya kosong, tubuhnya terhuyung-huyung. Setiap malam ia melihat pocong Mila berdiri di jalan setapak, menunggunya. Tak peduli kemana ia pergi, Mila selalu ada di sana, mengawasinya. Warga desa juga mulai merasa teror itu semakin nyata. Setiap rumah, setiap sudut desa mulai dipenuhi suara-suara aneh. Pak Surya sendiri mulai merasa jantungnya berat. Meskipun ia tidak bisa menunjukkan rasa takut, ia tahu bahwa Mila semakin dekat. Setiap malam ia duduk di luar rumah menunggu sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya. Sementara itu, para pemuda yang terlibat dalam pembunuhan Mila semakin terguncang. Rama mulai merasa dirinya hampir gila. Mata mereka tampak kosong, wajah mereka pucat, dan mereka tidak bisa lagi membedakan antara mimpi dan kenyataan. Setiap malam Rama, Joni, Arul, dan Randy semakin dekat dengan batas ketakutan yang tak bisa mereka bayangkan. Mereka sudah tidak bisa tidur, mereka sudah tidak bisa berpikir jernih. Malam berganti malam,
Teror pocong Mila seperti enggan menghilang dari desa itu. Rama terbangun dalam kegelapan. Tiba-tiba ada ketukan di pintu kamar tidurnya. Tok, tok, tok. Rama duduk terbangun, nafasnya terengah-engah. Tangan dan kakinya dingin. Ketukan itu bukan ketukan biasa. Ada suara berderak pelan seolah langkah kaki berat di luar pintu. Suara itu datang semakin dekat. Ia berusaha bangkit tapi tubuhnya terasa kaku. Saat pintu kamar terbuka dengan sendirinya, Rama menahan nafas. Di depan pintu, Mila berdiri. Wajahnya rusak, kulitnya pucat, matanya penuh darah. Jangan dekat-dekat, teriak Rama, mencoba mundur tapi kakinya tidak bisa bergerak. Mila menatapnya dengan tajam, matanya kosong, tetapi ada kebencian yang sangat dalam di sana. Dengan suara bergetar, Mila berbisik, "Ingat Rama, aku tidak akan pernah melupakan apa yang kau lakukan." Tiba-tiba tubuh Mila melayang ke arah Rama dengan kecepatan yang sangat cepat. Rama hanya bisa berteriak dan menutup matanya, merasakan udara dingin yang datang bersamaan dengan tubuh pocong itu. Ketika ia membuka matanya, ia sudah terbaring di lantai. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya, tapi ia tidak bisa bergerak. Mila sudah menghilang, namun ada bekas luka yang sangat dalam di dadanya, seolah tergores dengan sesuatu yang tajam. Di rumah Joni, teror juga datang. Joni sedang duduk di ruang tamu, berusaha menenangkan diri dan mencoba untuk tidur. Namun ketakutannya tidak bisa hilang. Tiba-tiba ia mendengar suara lirih, suara langkah kaki yang sangat pelan mendekat. Ia menoleh dan di sana Mila berdiri di sudut ruangan, matanya menatap Joni dengan penuh kebencian. Joni berlari ke pintu mencoba melarikan diri, tapi pintu itu terkunci sendiri. Dia terjebak dan Mila mendekat dengan wajahnya yang hancur. Namun sebelum Joni bisa melarikan diri, Mila melayang ke arah Joni dan dalam sekejap, Joni merasakan sakit yang luar biasa di tenggorokannya, seolah ada tangan yang mencengkram lehernya. Lalu dia jatuh ke lantai, dan suara Mila terdengar serak. "Sekarang kamu merasakannya." Arul dan Randy yang berada di rumah terpisah merasakan hal yang sama. Mereka mendengar suara ketukan dari luar, suara langkah kaki yang mendekat, dan ketika mereka membuka pintu dan jendela, mereka hanya melihat kegelapan. Namun sesuatu itu ada di sana, sesuatu yang tak bisa mereka lihat dengan jelas, tapi mereka bisa merasakannya. Arul mencoba lari keluar, berlari sejauh mungkin, tapi langkah kakinya terasa terhenti seolah ada yang menarik tubuhnya kembali. Mila berdiri di hadapannya. "Jangan kabur, Arul. Kamu tidak bisa lari dari semua ini." Arul ingin berteriak, tapi bibirnya terasa kaku, tak bisa mengeluarkan suara. Mila datang lebih dekat, semakin dekat sampai akhirnya tubuh Arul terjatuh ke tanah, seakan ditarik oleh kekuatan yang tidak tampak. Randy yang masih berusaha bertahan tiba-tiba merasakan tubuhnya dililit oleh tangan yang dingin. Ia berbalik dan melihat wajah Mila yang hancur penuh darah. Randy menangis ketakutan, tapi Mila hanya tersenyum menyeringai. "Kini kamu tahu rasanya. Rasakan ini sampai mati." Dengan cara yang sama, satu persatu mereka yang terlihat dalam pembunuhan Mila dipukul oleh ketakutan yang tak terbayangkan. Rama, Joni, Arul, dan Randy semuanya jatuh dalam ketakutan yang tak bisa mereka hindari. Dan ketika semuanya selesai, Mila, pocong dengan wajah penuh dendam, menghilang ke dalam kegelapan malam. Sudah beberapa minggu sejak teror pocong Mila dimulai dan desa itu kini akhirnya benar-benar berubah. Keadaan yang dulu damai kini dipenuhi rasa takut dan terus-menerus menggelayuti hati setiap penduduk.
Di malam itu, Rama bertekad untuk mengakui semuanya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal yang pertama ia lakukan adalah menemui teman-temannya untuk ikut dengannya menuju ke rumah Mila. Setelah sampai di rumah Mila, Rama dan teman-temannya bersimpu di kaki orang tua Mila dan menangis keras mengakui perbuatannya. Ayah Mila yang geram hampir tidak bisa mengendalikan diri untuk memukul para pemuda tersebut. Para tetangga yang mendengar keributan itu langsung memberitahu Pak RT. Setelah mendengar semua pengakuan dari Rama dan teman-temannya, seluruh kampung tampak geram. Hampir semua orang memaki dan hendak menghajar Rama dan teman-temannya. Namun aksinya ditahan oleh Pak RT, dan di situ Pak RT langsung berinisiatif menelpon polisi untuk menyerahkan Rama dan teman-temannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di malam yang sangat sunyi, saat seluruh desa terlelap, Pak Surya terduduk di samping jendela. Suasana di luar sangat gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Tiba-tiba ia mendengar suara yang sangat familiar. Suara langkah kaki berat, pelan, mendekat. Pak Surya menoleh keluar jendela dan di sana Mila berdiri di tengah jalan. Tubuhnya masih terbungkus kain kafan yang compang-camping. Wajahnya rusak, penuh darah dengan mata kosong. Namun ada ekspresi kesedihan yang sangat mendalam di sana. "Pak, tolong buka tali pocongku. Biarkan aku pergi. Biarkan aku tenang." Pak Surya terkejut. Dengan tangan gemetar, Pak Surya mendekati pocong Mila dan perlahan membuka tali kafan yang mengikatnya. Begitu tali itu terbuka, ada perasaan berat yang mengalir di antara mereka, seolah Mila sedang melepaskan beban yang sangat besar. Mila tersenyum sedikit dan tubuhnya mulai menghilang perlahan. Setelah terbawa angin malam, pocong Mila itu benar-benar menghilang. Lenyap dalam kegelapan malam, Pak Surya hanya bisa terdiam. Matanya basah oleh air mata yang tak bisa ia tahan. Keesokan harinya desa itu terasa sunyi. Warga mulai keluar, seolah beban berat yang menggelayuti desa akhirnya hilang. Namun meskipun pocong Mila telah pergi, rasa bersalah yang mendalam tetap ada. Rama, Joni, Arul, dan Randy tahu mereka tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah mereka lakukan. Mereka mungkin sudah selamat dari teror itu, tapi luka dalam di hati mereka akan tetap ada. Mila yang dulunya adalah kembang desa yang penuh senyum, kini menjadi kenangan kelam yang akan mereka bawa selamanya. Di balik malam yang gelap, di antara angin yang berbisik, Mila akhirnya mendapatkan kedamaian yang ia cari. Namun, bagi mereka yang telah menyakitinya, mereka harus menanggung rasa bersalah itu selamanya. Oke, demikian kisah horor tentang Dendam Hantu Pocong Sang Kembang Desa. Buat teman-teman yang punya kisah horor dan mau dibacakan di channel ini, bisa WA dan email di nomor yang ada di deskripsi. Stay healthy, stay positif dimanapun kalian berada, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Bye.